Alasa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Jepara, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah salah seorang mahasiswa PPK dalam jabatan 2022, angkatan pertama Universitas Negeri Medan. Ini adalah kartu ujian saya. Demikian saja perkenalan saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Baik. Sebelum kita memulai materi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita akan menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita proses belajar mengenai kita, lebih dahulu kita serahkan kepada kita pada terima yang kuasa. Teman-teman semua berdiri. Mari kita berdoa. Apa yang kita lakukan dengan kuasa Tuhan ini, kami jelaskan dalam nama. Amin. Amin. Baik. Saya absen dulu, saya cek pelajarannya. Agusman, Hadir, Bu. Nirman, Hadir, Bu. Ira Murni, hadir Bu. Agus Darita, Hadir, Bu. nanti hadir semua ya. Hadir, Bu. Baik. Jadi sebagai materi kita pada hari ini tentang ketenaga kerjaan. Nah, sebelumnya dulu kita masuk pada materi ketenaga kerjaan. Siapa yang tahu atau siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Oke, silakan. Pembangunan ekonomi. Nah, Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita. oke, bagus. Yang lain siapa lagi? Oke. Tujuan utama ekonomi pembangunan. Tujuan utama ekonomi pembangunan adalah proses meningkatkan pendapatan per kapita dengan dibarengi meningkatkan kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Oke, bagus. Berikan aplaus dulu. Ibu yakin kalian sudah belajar di rumah? Sudah, Bu. Artinya, ibu tanya apa materi sebelumnya, langsung ada yang tahu. Jadi, hari ini kita belajar tentang ketenaga kerjaan. Ada yang tahu apa itu ketenaga kerjaan? Ada yang tahu? Oke. Ketenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan mampu untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Oke, bagus. Jadi ketenaga kerjaan itu adalah bisa kita ambil kesimpulan itu bahwa orang yang sudah bekerja, ya, ketenaga kerjaan atau orang yang ada keinginannya untuk bekerja. Jadi untuk lebih jelasnya ada video yang ibu tampilkan di depan ini, silakan simak baik-baik. Dan tentang bagaimana tentang video tersebut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah mengadakan program yang dimiliki dan mengefektifkan pemberian informasi ke tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan diri dan kesehatan dengan memberikan jaminan sosial pelatihan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan menyelenggarkan program wajib belajar serta keterampilan wirausaha. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
dapat dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional atau UMR, mengikuti sistem pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja, dan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan bersama pekerja. Yang terakhir yaitu evaluasi semangat kerja dengan melaksanakan pengembangan industri terutama pada industri tenaga kerja dan penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum. Pendidikan adalah tiket masa depan. Baik, itu saja videonya. Nah, siapa yang sudah menyimak video ini? Bu, ya. Setelah saya memahami dan menganalisis video yang telah disajikan, yang saya pahami itu upaya untuk mengatasi ketenagaan Indonesia itu: 1. Mengurangi tingkat pengangguran, 2. Meningkatkan kualitas angka bekerja dan tenaga kerja, 3. Memperluas tenaga kerja. Oke, bagus. Berikan aplaus. Yang lain? Ada? Oke, baik. Sekarang kita masuk pada materi tentang ketenaga kerjaan. Yaitu ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu artinya ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum dan selama dan sesudah masa kerja. Ini berlaku untuk bagi orang yang ingin mau bekerja. Ini yang ingin mau bekerja. Nah, orang yang bekerja itu mempunyai batas umur, ya. Seperti kalian pendidik itu masih belum dikatakan ketenaga kerjaan, ya. Belum dikatakan sebagai seorang yang bekerja. Nah, sudah ada di situ tadi di tampilan video tersebut sudah ditampilkan tadi bahwasannya umur maksimal itu 15 tahun sampai 40 tahun. 64 tahun. Nah, di situ di dalam itu harus sudah ada yang kerja. Ya. Nah, bukan dalam halnya yang 15 tahun sampai 66 tahun itu harus bekerja semua. Itu tergantung situasi dan kondisi. Ya. Ada juga orang yang tidak mau bekerja. Ya. Memang dia tubuhnya layak sebagai seorang pekerja, tapi kalau dia malas, berarti itu dikatakan bukan sebagai bekerja. Lanjut. Itu satu, yaitu tenaga. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya tadi sudah disebutkan, ya. Tenaga sebagai tenaga kerja. Nah, berarti harus dia mampu dulu, dia harus mempunyai keinginan untuk kerja, ya kan? Itu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi setiap orang itu dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan juga kebutuhan orang lain. Kenapa saya katakan orang lain? Contohnya, dia sudah mempunyai keluarga. Tidak mungkin dia hanya sendiri yang dia tanggulangi. Dia pasti menanggulangi keluarganya. Dan ada itu juga orang dia tidak mau menanggulangi keluarganya. Jangankan keluarganya, dirinya sendiri dia tidak bekerja, dia tidak mau bekerja. Yang dia mau, dia hanya dinafkahi saja. Padahal umurnya sudah layak menjadi seorang pekerja. Selanjutnya,
Kualitasnya itu ada 4. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik itu contohnya seperti dokter, pengacara, dosen, termasuk juga guru, ya. Nah, itu adalah salah termasuk tenaga kerja yang sudah terdidik. Yang kedua itu tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian. Contohnya seperti montir, apalagi ya yang lain, yang lain. Ya masih banyak contoh ya, yang lain. Contohnya kursus, ya kan? Yang mengikuti kursus. Nah, yang ketiga itu tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Ini tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya seperti tukang sampah, contohnya pembantu rumah tangga. Itu tanpa dilatih, itu tanpa dididik, dia sudah tahu karena itu sudah pekerjaan. Ya. Atau kalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah melihat tukang sampah itu dia dilatih dulu atau dia dididik dulu? Ya kan? Yang keempat itu bukan tenaga kerja, adalah orang yang baru masuk usia kerja atau sudah masuk usia kerja tetapi tidak bekerja karena usia alasan tertentu, contohnya belum 15 tahun. Ah, seperti kalian ini. Ada yang lebih 15 tahun di sini? Ada ya, tapi masih belajar. Jadi yang maksudnya di sini bukan tenaga kerja adalah orang yang baru masuk kerja atau sudah masuk usia kerja tetapi tidak bekerja karena usia alasan tertentu. Nah, maksudnya di sini orang yang belum masuk usia kerja. Contohnya seperti anak sekolah. Itu masih dididik, ya. Dia masih belum masuk tenaga kerja. Atau dia tidak masih belum masuk mencari pekerjaan, ya. Nah, sementara usianya sudah cukup tetapi masih belum ada pekerjaan. Ya. Nah, semuanya itu sangat mempengaruhi. Contohnya orang yang sudah tua, nggak mungkin dia bekerja lagi, ya kan? Kalau biasanya tuh kalau pegawai itu biasanya hanya 60 tahun sudah pensiun, dia tidak bekerja lagi. Ya. Di atas 60 tahun itu sudah tidak dikatakan dia seorang tenaga. Nah, yang saya tahu yaitu 15 sampai 64 tahun. Itu di dalam itu atau di dalam umuran seperti itu, seperti kami, seperti saya, itu sudah layak dikatakan sebagai tenaga kerja. Kenapa dikatakan saya sebagai tenaga kerja? Karena saya masih kuat, ya, masih kuat, masih muda, ya, masih bisa mencari nafkah. Baik, kita teruskan. Angkatan kerja, berarti sudah jelas tadi
aktif mencari pekerjaan. Kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja. Berarti kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja itu adalah lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang tersediaan bagi angkatan kerja. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga yang pertama itu tenaga kerja rohani atau non-fisik. Yang kedua yaitu tenaga kerja jasmania atau fisik. Seterusnya masalah ketenaga kerja. Nah, di dalam pekerjaan pasti ada yang namanya masalah. Nah, berikut ini sejumlah masalah ketenaga kerjaan yang terdapat di Indonesia. Yang pertama yaitu tingkat penganggurannya tinggi. Sudah jelas. Kita saat ini di Indonesia masih banyak yang menganggur. Ya, masih banyak yang menganggur. Kenapa bisa menganggur? Yang pertama dulu karena kurangnya lowongan kerjaan. Banyak yang sudah selesai tetapi belum mempunyai pekerjaan. Yang kedua yaitu jumlah anggota kerja yang tinggi. Nah, berarti dalam satu perusahaan itu sebenarnya ada pekerjaan, tetapi banyak sekali yang bekerja. Masih banyak yang bekerja. Akhirnya banyak yang di PHK, ya, banyak yang dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Ya sudah jelas. Itu tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih. Apakah kalian merasakan hal seperti itu? Di lingkungan sekitar dulu? Masih kan? Masih, Bu. Nah, berikutnya itu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Berarti masih ada pekerjaan yang masih belum merata. Ya. Meskipun ada niat seseorang itu untuk bekerja, tetapi tidak ada diberikan kesempatan untuk bekerja. Yang berikutnya itu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Berarti meskipun dia sudah bekerja, tetapi dia masih belum merasakan yang namanya kesejahteraan. Berikut bagian D itu upaya meningkatkan tenaga kerja. Nah, apa saja upaya-upaya untuk meningkatkan ketenaga kerjaan? Yaitu yang pertama, satu, pemerintah, pihak swasta atau perusahaan individu dengan melakukan sebagai berikut. Nanti ada upaya pemerintah atau pihak swasta atau yang memiliki perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama itu bagian pertama, pelatihan atau job training agar memperoleh kesempatan kerja yang baik. Berarti pemerintah itu harus membuka atau memberikan pelatihan atau job training untuk memperoleh kesempatan untuk bekerja. Ini bagi yang pengangguran. Yang berikutnya itu mengikuti pendaftaran dan seminar lokakarya. Nah, itu adalah salah satu mengikuti lowongan kerja. Salah mengikuti lowongan kerja itu mengikuti pendaftaran dan seminar lokakarya. Yang berikutnya itu meningkatkan tenaga kerja keterampilan dengan meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi setiap penduduk.
Jadi begini, yang nomor 3 ini artinya bahwasanya dia memiliki keahlian, ya. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan pekerjaan untuk bagi pemerintah, tetapi kalau dia sudah memiliki keahlian, contohnya dia ada keahliannya, contohnya bengkel, dia bisa membuka bengkel, ya kan? Dia sudah dia bisa membuka usaha sendiri, dia membuka bengkel, itu contohnya. Yang kedua apa lagi? Kalau dia pintar dalam segi salon, itu dia bisa membuka usaha sendiri. Makanya pemerintah membuka pelatihan-pelatihan. Nah, setelah tamat dia dari situ, baru dia mengembangkan usahanya sendiri. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian sistem upah, yaitu upah adalah hak pekerjaan buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Berarti ini dia bercerita tentang upah. Nah, setiap orang dia melakukan pekerjaan, dia bekerja, tapi ada umpan balik, yaitu seperti upah. Contohnya seperti kami di sini, ya. Kami bekerja, ya. Kami mengabdi di sekolah, tetapi harus ada upahnya, gaji. Saya tanya sama kalian, contohnya kalau disuruh kalian bekerja, apakah kalian kalau dikasih uang sama kalian, apakah kalian ambil tidak? Pasti diambil, ya kan? Jangankan yang bekerja di rumah tangga saja, pasti dia mau digaji, ya kan? Di bangunan. Kenapa dia harus membutuhkan upah? Karena untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ya, sudah jelas ya? Sudah. Oke, baik. Di sini ada LKPD. Ada LKPD, ini saya bentuk dalam bentuk kelompok. Saya buat dalam bentuk kelompok. Dan kelompoknya kita buat kita pakai kelompok yang sebelumnya, ya. Oke. Silakan buat kelompoknya. Kelompok 1 ini. Kelompok 2. Kelompok 3 kalian, ya. Baik, silakan kerjakan. Berdasarkan pengaruh pendidikan yang rendah kepada pekerja. Maksudnya apa pengaruh pendidikan yang rendah terhadap pekerja? Apakah ada pengaruh? Ya. Didiskusikan bersama dengan kelompok tentang pengaruh pendidikan yang rendah terhadap pekerja. Terhadap kemudian lapangan pekerjaan.
Yang mana? Yang nomor 1. Baik. Bagaimana? Ada yang sudah siap? Oke, silakan. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Sudah? Oke, silakan tampilkan di depan atau silakan bacakan hasil diskusinya di depan. Satu orang saja yang membacanya di depan. Ya. Baik, kami akan membacakan diskusi kami. Judul yang kami bahas yaitu upaya meningkatkan ketenagaan kerja dengan menggunakan alat industrial. Yaitu yang pertama, dari dua gambar tersebut yang kami analisis yaitu menurut kelompok kami dari analisis kami dari dua gambar tersebut bahwa banyak orang sedang duduk di trotoar dengan tidak melakukan kegiatan atau bekerja. Kedua, pada gambar nomor 2, menurut kami yang sedang mereka lakukan dan betul apa penyebabnya itu. Pada gambar nomor 2 dapat kami deskripsikan bahwa orang-orang tersebut sedang mengemis di trotoar dengan meminta-minta kepada orang yang lewat. Faktor-faktor penyebab orang mengemis itu meliputi kemiskinan, tidak mempunyai keterampilan, cacat fisik, malas bekerja, dan pendidikan yang rendah. 3. Analisis apa saja upaya untuk meningkatkan ketenagakerjaan. Upaya untuk meningkatkan ketenagaan kerjaan yaitu 1. Mengombinasikan teknologi dan jumlah tenaga kerja sehingga kualitas dari tenaga kerja tersebut maksimal. 2. Melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada tenaga kerja. 3. Memberikan gaji yang sepadan. 4. Memperlakukan tenaga kerja sesuai kode etik yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus. Kelompok 2 bagaimana? Sudah siap? Sudah? Oke, silakan baca di depan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil kelompok kami. Permasalahannya adalah apa yang terjadi jika jumlah angkatan kerja melebihi jumlah kerja. Menurut kelompok kami, jika jumlah angkatan kerja melebihi kesempatan kerja itu 1. Tingkat pengangguran tinggi, jumlah angkatan kerja tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah, penyebaran angkatan kerja di daratan, perlindungan sentra tenaga kerja belum maksimal. Alasannya, pengangguran pada dasarnya terjadi karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang tersedia. Salah satu penyebab utama rendahnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus. Kelompok selanjutnya, oke, silakan. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 tentang pengaruh pendidikan yang rendah terhadap lapangan kerja. Pengaruh pendidikan yang rendah terhadap lapangan kerja itu ada pengaruhnya karena pendidikan yang rendah itu mereka bekerja sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Pendidikan mereka itu sangat terbatas, oleh karena itu pekerjaan yang mereka bisa lakukan hanya dilakukan. Sekian dan terima kasih. Seperti inilah gambar tentang pengaruh pendidikan yang rendah terhadap lapangan kerja.
Sekian dan terima kasih. Bagaimana kelompok 4? Sudah siap? Masih belum siap? Kenapa tidak disiapkan? Baik, karena waktu juga sudah membatasi kita. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Berikan aplaus. Baik, silakan kembali pada posisi semula. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Itu saja materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Tentang ketenaga kerjaan. Oke. Namanya siapa? Saya perkenalkan, nama saya Maulani Zaluku. Saya akan menyimpulkan kesimpulan materi kita hari ini adalah ketenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan mampu untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Oke, bagus. Berikan aplaus. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Ada? Tidak. Kenapa tidak? Baik, benar yang disampaikan oleh temanmu bahwasanya ketenaga kerjaan itu adalah orang yang sudah memasuki usia kerja. Ya. Orang yang sudah memasuki umur atau orang yang sudah memasuki tenaga kerja minimal 15 tahun sampai 60 tahun. Jadi sebentar lagi kan ya, kalau kalian sudah tamat dari SMA, berarti kalian bisa dikatakan adalah sebagai tenaga kerja bagi yang sudah bekerja. Nah, bagi yang pengangguran apakah bisa dikatakan itu sebagai tenaga kerja? Tidak. Tidak kan? Tidak. Dia sudah selesai sarjana S1, S2, S3, kalau tidak ada pekerjaannya, itu tidak dikatakan sebagai tenaga kerja. Kenapa? Karena dia masih pengangguran. Nah, itu. Kalian harus mampu membedakan itu ya. Orang yang sudah tenaga kerja dengan orang yang pengangguran. Baik. Itu saja materi kita pada hari ini. Silakan kalian baca-baca di rumah apa materi hari ini. Karena minggu depan kita masuk lagi pada materi yang lain dan ibu akan mengingatkan kembali materi hari ini. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.